فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. La nabiyya ba'da. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita masih berada pada pembahasan yang terakhir daripada kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul. Nah, yaitu pembahasan mengenai taklid. Bahwasanya taklid, nah barakallahu fikum, pada asalnya hukumnya adalah muharram, diharamkan, dilarang, kecuali yang dikecualikan, dan itu pun perlu berhati-hati karena tahapan berbeda-beda barakallahu fikum. Kecuali kemarin adalah seorang ami, orang awam yang baru kenal ngaji, enggak tahu apa-apa, itu boleh diperbolehkan taklid, maksudnya bertanya kepada seorang alim yang dianggap dia itu apa? Berilmu dan memiliki wara', paham ya? Memilih yang itu. Kemudian yang kedua adalah seorang mujtahid dalam posisi keadaan terdesak sekali, tidak memungkinkan membahas, maka boleh dia taklid dengan barakallahu fikum ulama yang lain yang tentunya pendapatnya tidak berseberangan dengan dalil. Apa maksudnya itu ya? Nah, barakallahu fikum. Wa illa, pada asalnya apa? Taklid itu hukumnya adalah haram. Karena taklid itu apa? Ittiba'u man laysa qauluhu hujjatan. Paham ya? Mengikuti orang yang ucapannya bukan hujjah. Atau sebagaimana definisikan oleh Imam Al-Imam Al-Imriti rahmatullah alaih, yang insyaallah taala akan kita baca setelah kitab ini nanti di dalam kitab Waraqat itu. Nah, barakallahu fikum, taqliduna qabulu qaulil qaili min ghairi dzikri hujjatin lis-sa'ili. Taklid itu menurut kami adalah menerima ucapan orang yang mengatakan, barakallahu fikum, taqliduna qabulu qaulil qaili, menerima ucapan orang yang berkata min ghairi dzikri hujjatin lis-sa'ili, tanpa menyebutkan hujjah atau dalil bagi orang yang bertanya. Istilahnya mengekor lah istilahnya itu, paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kenapa kok kita dilarang taklid? Karena Allah Taala sudah memerintahkan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kalian kepada ahlul ilm jika kalian tidak mengetahui, bukan sekedar mengekor tapi bertanya. Nah, barakallahu fikum, bertanya mana yang benar, apa yang perlu dilakukan. Naam. Adapun kalau misalkan dari kalangan orang awam yang baru mengenal ngaji, atau dari kalangan barakallahu fikum al-mujtahid, orang alim, dan tidak memungkinkan untuk membahas waktu itu pula, dan pertanyaan itu mendadak kemudian harus dijawab, dan dia tahu jawabannya namun harus melalui menukilkan ucapan ulama yang lain, maka diperkenankan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Sekarang kita akan memasuki pembahasan berikutnya setelah kita menyebutkan kemana pembagian taklid terbagi menjadi dua. Ada yang umum, ada yang apa? Khusus. Jangan kemarin at-taqlidu al-'am sama at-taqlidu al-khas. Pembagian yang pertama kemarin barakallahu fikum, taklid yang sifatnya umum adalah an yaltazima madhhaban mu'ayyanan ya'khudhu bi rukhasihi wa 'azaimihi fi jami'i umurid din. Yaitu seseorang itu dia berpegang teguh dengan madhab tertentu. Ya, dia mengambil keringanan-keringanan madhab tersebut, dan juga perkara-perkara yang dianjurkan terhadap di dalam madhab tersebut pada seluruh perkara-perkara agamanya. Paham ya? Misalkan aku bermadhab Maliki, jadi semua perkara rukhsah, keringanan ataupun anjuran dalam madhab Imam Malik diambil semuanya. Yang selainnya enggak mau. Itu berarti apa? Berarti ta'assub madhabi, itu berarti kan fanatik madhabi, berarti kan. Nah, itu yang dilarang. Kita lihat. Wa qad ikhtalafa al-ulama'u fihi. Para ulama berselisih pendapat mengenai taklid yang sifatnya umum ini. Fa minhum man haka wujubah. Sebagian mereka ada yang mengatakan wajib. Wajib. Nah, mengkisahkan atau istilahnya mengatakan itu hukumnya adalah wajib. Li ta'adzuril ijtihad bil mutaakhirin. Karena tidak memungkinkannya untuk beristihad pada orang-orang belakangan. Seperti kita ini kan bisa dikatakan ilmunya minim, sehingga tidak memungkinkan untuk beristihad. Nah, maka taklid yang seperti ini wajib katanya. Kita wajib taklid kepada madhab tertentu. Wah, aku ikut madhab Maliki aja. Semua ajaran Maliki, mulai dari ritual wudu, sholat Maliki semuanya. Kalau enggak mau. Nah, ini nanti yang ujung-ujungnya apa? Ta'assub madhabi. Wa minhum, di antara para ulama, man haka tahrimahu. Ada yang menghikayatkan dan berpendapat haramnya taklid yang sifatnya umum seperti ini. Nah, ta'assub madhabi. Lima fihi minal iltizam al-mutlaq li ittiba'i khairin nabi, ya Kak? Karena di dalamnya ada apa?
ada sifat berpegang teguh secara mutlak untuk mengikuti selain Rasulullah SAW. Ya enggak? Karena dalamnya ada iltizam, yaitu berpegang teguh, nah atau berpegang erat-erat secara mutlak littiba'i ghairi nabi, untuk mengikuti selain Nabi Muhammad SAW, dan ini perkara yang keliru jelas. Bagaimana kok kalimat justru mengikuti Imam Ahmad? Padahal Rasulullah mengatakan seperti ini. Aku Hambali kok, aku Maliki. Jadi Maliki harus mengikuti mazhabnya Imam Malik walaupun berseberangan dengan dalil. Khata'. Paham ya? Keliru ya. Ta'assub madhabi. Jadi pendapat yang sahih yang kedua ini, hukumnya adalah haram. Paham itu ya? Nah, ta'assub madhabi, menganut madhab tertentu, akhirnya apa? Menyingkirkan barakallahu fiikum kebenaran yang ada pada madhab yang lainnya. Kalau Ahlus Sunnah tidak bermadhab. Ahlus Sunnah mengambil kalau misalkan ada pendapat yang sahih dari kalam Imam Ahmad, diambil. Ada pendapat yang sahih dari kalamnya Imam Malik, diambil. Ada pendapat yang sahih dari kalamnya Imam Syafi'i, diambil. Seperti itu. Nah, tapi kalau yang ini ta'assub madhabi ini, fanatik madhab ini, dia tidak mau. Intinya pokoknya benar atau enggak benar yang ada pada madhabnya. Paham ya? Akhirnya apa tadi? Di lima fihi, dikarenakan di dalamnya ada apa? Unsur al-iltizam mutlak. Berpegang erat-erat secara mutlak atau berpegang teguh secara mutlak littiba'i ghairin nabi, untuk mengikuti selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal ancamannya berat kalau mengikuti selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain jalannya kaum mukminin, kok dia malah mencari jalan yang lain, itu berat sekali ancamannya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Barang siapa yang menyelisih, menentang Allah dan Rasulnya setelah datang padanya petunjuk, ini yang benar seperti ini, enggak? Itu kan madhabnya Imam Ahmad. Aku Maliki kok, aku enggak ngikuti kecuali madhabnya Imam Malik. Nah, padahal di hadapannya kebenaran itu loh. Paham ya? Kemudian apa? Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Justru dia malah mengikuti jalannya selain kaum mukminin. Karena kaum mukminin dituntut untuk menempuh jalan yang benar itu loh. Sudah tahu yang benar itu bersama Imam Ahmad karena ada dalilnya, dia tetap ngotot dan tetap ta'assub fanatik dengan mazhabnya Imam Malik. Padahal keliru. Paham ya? Itu contohnya ya. Nah, apa balasannya? Naam nuwallihi ma tawalla. Aku pun berpaling dari apa yang dia berpaling. Wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Dan kami akan campakkan dia ke dalam neraka jahanam, yang mana neraka jahanam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Hati-hati. Ta'assub madhabi. Harus kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittiba' bi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tamassak bihablillahi wattabi'il huda wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu wa din bi kitabillahi wa sunnanil lati atat 'anil rasulillahi tanju wa tabahu. Nah, seperti itu. Mengikuti jejaknya Rasulullah, karena juga dinukilkan oleh Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Beliau saja ya, walaupun pengikutnya misalkan ada yang ta'assub madhabi, tapi beliau sendiri tidak menghadap pada ta'assub. Beliau bahkan mengatakan, nah barakallahu fiikum, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqqih, beliau mengatakan laqad dhalla man taraka haditsa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liqauli man ba'dah. Sungguh telah sesat orang yang meninggalkan apa? Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan ucapan orang yang setelahnya. Amin ya. Nah, hati-hati barakallahu fiikum. Nah, karena Allah dan Rasulnya manakala sudah menetapkan sebuah perkara, enggak boleh mencari pilihan yang lain. Tapi kalau ta'assub madhabi bagaimana? Tidak. Pokoknya benar atau enggak benar, kami tetap Hambali. Kami tetap Maliki. Nah, kami tetap Syafi'i. Sekarang di Indonesia ini kan mayoritasnya Syafi'i, kata mereka. Mayoritasnya mengikuti madhab Imam Syafi'i. Jadi kalau ada pendapat yang benar, walaupun barakallahu fikum, ada pendapat yang benar tapi di luar madhab Syafi'i, kita enggak ngambil. Kita madhab Syafi'i. Nah, itu ta'assub madhabi namanya. Kalau Ahlus Sunnah bagaimana? Lah. Naam, lasna Syafi'iyyan, lastu Syafi'iyyan, wala Hambaliyan, wala Makiliyan, wala Malikiyan, wala Hanafiyan. Naam, wa innama nahnu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nattabi' al-Qur'an was sunnah. Seperti itu. Hanya kita bukan Maliki, bukan Hambali, bukan Syafi'i, bukan juga Hanafi. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Paham ya? Naam. Kullama jaa'a minal haqqi ittaba'nah. Kapan saja datang berupa kebenaran, kita ikuti. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, wa kullama jaa'a minal batil nabta'id anhu. Setiap kali datang dari kebatilan, kita menjauhkan diri darinya. Apa maksudnya itu ya? Itulah madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ta'assub madhabi. Nah, sekarang banyak yang terkena penyakit seperti ini. Ini kalau kalamnya kalau udah Syekh Rabi' misalkan, kalau Syekh Rabi' bilang A, B, seakan-akan menganggap beliau itu adalah wahyu, enggak salah gitu loh, paham ya? Nah,
Masa Syekh Rabi salah sih? Kadang ada seperti itu. Masa Syekh Rabi keliru? Masa Syekh Rabi ini Syekh kibar masa keliru? Nah, ucapan masa keliru berarti seakan-akan meniadakan kekeliruan dari beliau. Keliru enggak ini? Keliru. Yang benar manusia tidak maksum dari kesalahan. Dan kita semuanya kalau misalkan mereka mengatakan antum hajuriyun, kalian pengikut Syekh al-Hajuri lah, nahnu lasna hajuriyin. Kita bukan hajuriyin. Kenapa kok tidak benar penisbahan tersebut barakallahu fikum? Karena penisbahan pada seseorang itu dibenarkan manakala keliru dan benar diikuti terus. Tapi kalau misalkan Syekh Yahya hafizahullah taala keliru, apa kita ikuti keliru? Tidak. Keliru dikatakan keliru, yang benar dibela. Kalau mereka tidak, barakallahu fikum, kenyataan sekali ini. Paham ya? Nampak sekali kalau misalkan kita juluki mereka Luqmaniyun misalkan. Pengikutnya Luqman bin Abdul misalkan. Karena mereka keliru, enggak keliru, benar pun dibela gitu loh. Paham ya? Dan cocok loh penisbahan tersebut. Paham ya? Haddadiyun misalkan, pengikutnya Muhammad Al-Haddad. Karena keliru enggak keliru, benar pun tetap dibela pemimpinnya. Ini kan syekh kita, ini kan ustaz kita. Masa keliru mereka? Mereka sudah bertahun-tahun minum garam katanya, makan garam katanya. Paham ya? Maksudnya sudah bertahun-tahun menyelam ilmu, paham ya? Menyelam di lautan ilmu gitu istilahnya itu. Tapi kita katakan manusia tidak maksum. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum, yang jelas jangan sampai kita ta'assub dengan barakallahu fikum seperti bentuknya ta'assub madhabi, membela madhabnya, membela kelompoknya walaupun keliru itu khata'. Yang keliru seharusnya kita kelirukan dan kita benahi, yang benar kita bela. Nah, seperti itu. Kita lihat sini. Na'am barakallahu fikum. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimatullah alaih, Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim. Beliau punya murid yang tidak kalah juga terkenalnya dan juga hebatnya, yaitu Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar Ibnu Qayyim rahimatullah alaih. Beliau dikenal dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Wa illa kunyahnya Abu Abdullah, namanya Muhammad bin Abi Bakar. Amin ya. Nah, barakallahu fikum. Kata beliau, "Inna fil qawli biwujubi ta'ati ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli amrihi wa nahyihi wa huwa khilaful ijma'i wa jawazu fihi ma fihi." Perhatian ini. Nah, wa jawazihi fihi ma fihi. Sesungguhnya ucapan atau pendapat yang mengatakan wajibnya mentaati selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap perkara, setiap perintah dan larangannya, maka itu menyelisih daripada ijma'. Karena ulama ijma' untuk mengikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ini nas sudah. Jika kalian benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ikutilah aku. Ikutilah aku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Ada dua kemungkinan, ditimpa fitnah atau ada yang pedih. Orang yang menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahul musta'an. Hati-hati barakallahu fikum. Kata Syekhul Islam apa? Naam, sesungguhnya fil qaul, yaitu pada pendapat yang mengatakan wajibnya mentaati selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli amrihi wa nahyihi, pada seluruh perintah dan larangannya, wa huwa khilaful ijma'. Maka pendapat atau ucapan tersebut menyelisih daripada ijma'. Padahal ijma' hujjah bukan? Hujjah. Naam. Wa jawazihi fi ma fi. Dan ucapan tentang memperbolehkannya enggak wajib ya, boleh. Kamu mengikuti selain Rasulullah boleh. Nah, itu ada fihi ma fihi, maksudnya perlu ditinjau lagi, perlu diteliti lagi. Ada kritikan di dalamnya. Karena mau tidak mau kita mengikuti Rasulullah. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Paham itu ya? Nah, mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma nahituna barakallahu fikum. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Nah, kemudian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, apa? "Ma nahaitukum anhu fastanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Itu menunjukkan bahwasanya apa? Wajibnya ittiba', mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan mengikuti yang lainnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Oleh karena itu Syekh Shalal Al-Fauzan wafaqahullah, nah barakallahu fikum, naam, beliau memberikan nasihat yang sangat bagus dan indah, yaitu ketika beliau nah barakallahu fikum mensyarah kitab Ha'iyah Abu Bakar bin Dawud, beliau menyatakan fala yajuzu akhdhu qaulil faqih, fala yajuzu akhdhu qaulil faqih mahma balagha min al-fiqh wal ilm, kata beliau. Paham ya? Tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan mengambil ucapan orang yang faqih walaupun tingkatannya sampai tingkatan tinggi, mahma balagha min al-fiqh wal ilm, walaupun tingkatnya sampai tinggi ilmunya dan fikihnya. Nah, apa syarat-syaratnya? Kenapa enggak boleh? Naam, idza kana
barakallahu fikum idza lam yakun mabniyan 'ala dalil sahih. Apabila tidak dibangun di atas dalil yang sahih. Artinya, namun jika barakallahu fikum dibangun di atas dalil yang sahih kata beliau, barakallahu fikum maka tidak masalah diambil. Semakna dan itu ya bisa dilihat dalam syarah Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud. Barakallahu fikum seperti itu. Fala yajuzu akhdhu qaulil faqih mahma balagha min al-fiqh wal 'ilm. Seperti itu. Illa idza kana mabniyan 'ala dalilin sahih kata beliau. Kecuali kalau seandainya dibangun di atas dalil yang benar, barulah boleh diambil. Wa in kana mukhalifan dalil, kalau seandainya menyelisih dalil, fala yu'khadh bih, maka enggak boleh diambil ucapan orang fakih tersebut. Kenapa? Li'annahu la qaula li ahadin ma'a qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena enggak ada ucapan yang dianggap berhadapan atau bersamaan dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya itu ya, atas makna dengan itu yang jelas beliau menasihatkan yang sangat bagus sekali agar kita tidak ta'assub, tidak fanatik dengan mazhab tertentu. Wa qala man tazama madhhaban mu'ayyanan, ada juga yang mengatakan, barang siapa yang dia itu berpegang teguh menganut mazhab tertentu, summa fa'ala khilafah. Kemudian dia menyelisih, kemudian dia mengerjakan apa? Mengerjakan sesuatu yang menyelisih mazhab tersebut. Min ghairi taqlidin, tanpa ada unsur taklid, li alimin akhar aftah, tanpa ada unsur taklid mengikuti seorang alim yang lain yang berfatwa. Apa itu maksudnya ya ini ya? Jadi ada orang yang dia itu menganut mazhab tertentu. Kemudian dia melakukan perbuatan yang menyelisih mazhabnya tanpa dia taklid dengan orang alim lain yang berfatwa. Wala istidlala bidalilin yaqtadi khilaf dzalik, dan tidak pula berdalilkan dengan sebuah dalil yang mengharuskan untuk menyelisih hal tersebut. Wala udrun syar'iyyin, dan tidak pula tidak pula ada udzur yang syar'i yaqtadi hillama fa'ala, yang mengharuskan diperbolehkannya untuk apa? Untuk mengerjakannya atau melakukannya tadi. Fahuwa muttabi'un li hawa, berarti dia mengikuti atau mengikut hawa nafsu. Maksudnya ya, kalau ada orang menganut mazhab tertentu, paham ya? Kemudian kok dia melakukan apa? Melakukan perbuatan yang tidak berada di mazhabnya, bukan karena taklid atau bukan karena pendalilan yang mengharuskan hal tersebut atau tanpa udzur yang lain, maka dikatakan dia pengikut hawa nafsu. Wa fa'ilul muharram, dan dia mengatakan perkara yang muharram bi ghairi udzrin syar'i, tanpa udzur yang syar'i, wa hadza munkar, dan seperti munkar karena saking ta'assubnya tadi itu. Jadi udah ta'assub itu bagaimana caranya harus mengikuti mazhabnya gitu loh. Kalau dia misalkan dia ya Hambali misalkan, dia kok melakukan pendapat yang tidak dipilih oleh Imam Ahmad, melakukan pendapat Imam Syafi'i misalkan. Nah, ini kata mereka, kalau tanpa didasari udzur yang syar'i, tanpa didasari dalil dan semisalnya, maka dia dikatakan mengikuti hawa nafsu oleh mazhab ini tadi. Kata beliau, hada munkar. Ini munkar, wa hada munkar. Wa amma idza tabayyana lahu ma yujibu rujhana qawli ala qawlin, dan adapun kalau seandainya barakallahu fikum telah nampak padanya perkara yang mewajibkan untuk menguatkan sebuah ucapan ala qaulin atas ucapan yang lainnya, imma bil adillah al-mufassilah, imma dengan dalil yang terperinci, apalagi al-mufassalah adalah dalil yang sudah dirinci, in kana ya'rifuha wa yafhamuha, jika dia mengetahuinya dan memahaminya, maka fa imma bi an yara ahadur rajulain a'lam bi tilkal mas'alah min al-akhar. Contohnya bisa jadi dia melihat salah satu di antara dua orang yang dia lebih tahu tentang permasalahan tersebut daripada yang lainnya, wa huwa atqalillahi fima yaquluhu, dan orang tersebut bisa dikatakan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dia ucapkan. Maksudnya dengan ucapan orang alim itu dia siap tanggung jawab itu loh. Orang alim tersebut bertakwa dalam artian bukan hawa nafsu ucapannya. Fayarji' an qaulin ila qaulin misli hadza, maka dia berpindah dari ucapan ini ke ucapan ini, dari mazhab ini ke mazhab ini. Fa hadza yajuzu bal yajib, yang seperti ini adalah apa? Diperbolehkan bahkan wajib. Wa qad nassal Imam Ahmad ala dzalik, dan sungguh Imam Ahmad telah menjelaskan hal tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya barakallahu fikum, ya ujung-ujungnya ini Imam Ahmad menjelaskan bahwasanya jangan sampai ta'assub mazhabi. Kalau berpindah silakan berpindah. Misalkan dia senang dengan mazhabnya Imam Ahmad misalkan, tapi ternyata melihat kok ada pendapat yang di pendapatnya Imam Malik atau Imam Syafi'i itu benar itu loh, sesuai dengan dalil, dan dia sudah meneliti dan mengeceknya, kemudian dia berpindah mengambil mazhab Imam Malik misalkan, tidak iskal.
Paham ya? Karena kebenaran bersama Imam Malik itu misalkan. Paham ya? Kebenaran bersama Imam Syafi'i misalkan. Nah, dia berpindah itu tidak jadi masalah, bahkan wajib berpindah dari kebatilan pada al-haq tadi. Apa maksudnya ya? Jadi jangan sampai fanatik madhabi. Nah, yang kedua, wal khas, sekarang yang khusus, an yakhudha biqaulin mu'ayyanin fi qadiyatin mu'ayyanah fa hadha jaizun. Taklid yang khusus ini, yang lingkupan yang lebih kecil lagi, yaitu seseorang itu mengambil sebuah ucapan tertentu pada kejadian atau permasalahan tertentu, fa hadha jaizun, ini diperbolehkan. Idza ajiza an ma'rifatil haqqi, apabila dia tidak mampu untuk mengetahui kebenaran bil ijtihad, dengan ijtihad, sawa'un ajzan hakikian, baik dia tidak mampu dengan benar-benar tidak mampu, mungkin orang awam misalkan, aw istata'a dzalik ma'al masyaqqah al-'azimah, atau dia mampu berijtihad cuman bersamaan dengan perkara yang sangat berat sekali dan juga besar, dalam artian harus butuh waktu yang banyak, kemudian harus juga butuh apa? Barakallahu fikum, pencurahan pikiran yang sangat besar misalkan. Akhirnya dia menganut atau mengambil ucapan tertentu pada satu permasalahan tertentu, ini diperbolehkan. Contohnya, barakallahu fikum, misalkan sebenarnya kita mencari bisa, cuma terkadang ada pertanyaan, Ustaz atau Syekh, apa hukumnya barakallahu fikum, kita makan dengan tangan kiri misalkan. Kita katakan hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Kemudian kalau misalkan di sana ada fatwa para ulama yang lain misalkan ya, sebagaimana hal ini yang telah dikuatkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani misalkan, atau Al-Imam As-Sun'ani misalkan. Seperti contohnya aja ya. Apa jual beli? Apa hukumnya jual beli? Barakallahu fikum, barang yang tidak jelas keadaannya misalkan. Jual beli barang yang tidak jelas keadaannya dikhawatirkan masuk dalam lingkupan gharar atau istilahnya penipuan, maka dilarang. Sebagaimana hal ini dikuatkan oleh Imam Ibnu Utsaimin misalkan. Itu berarti kan seakan-akan kita ngambil sebuah ucapan pada sebuah kejadian, nukilkan dari seorang alim tertentu. Paham ya? Itu diperbolehkan. Paham ya? Diperbolehkan. Ketika tidak mampu untuk mengetahui kebenaran itu dengan sendiri, dengan dalilnya, paham ya? Tidak mampu mengetahui dalilnya dan tidak sempat mencari misalkan karena memang kemampuannya, dalam artian lemahnya itu lemah yang hakiki, dalam artian dia misalkan baru-baru ngaji, orang awam misalkan, atau dia mampu tapi butuh waktu yang sangat besar. Makanya diperbolehkan menukil seperti itu. Karena yang kita nukilkan, barakallahu fikum, selama yang kita nukilkan itu benar itu loh. Karena mereka ketika berfatwa itu juga berdalilkan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Berbeda kalau fatwa yang kita nukilkan adalah fatwa yang menyelisih Al-Qur'an Sunnah, maka tidak diperbolehkan. Kemudian fatwa muqallid. Sekarang apa hukumnya fatwanya seorang yang muqallid? Jadi fatwanya pengekor istilahnya. Dia itu mengekor terus. Dia mengekor dalam artinya itu, barakallahu fikum, dia tidak mencari sendiri, namun dia berfatwa kepada orang, berfatwa untuk orang itu loh. Muqallid maksudnya dia sendiri taklid itu. Dia sendiri taklid kemudian berfatwa. Hukumnya apa? Qala Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlul ilm jika kalian tidak mengetahui. Wa ahlu dzikr hum ahlul ilm. Ahlu dzikr itu adalah ahlul ilm. Wal muqallid laysa min ahlil ilm. Sedangkan orang muqallid, orang yang senantiasa taklid, itu bukan termasuk ahlul ilm al-matbu'in. Bukan termasuk ahlul ilmi yang diikuti. Paham ya? Wa inna ma huwa tabi'un li ghairihi. Hanya saja dia mengikuti yang lainnya. Ya enggak? Orang muqallid itu mengikuti yang lainnya. Qala Abu Umar Ibn Abdul Barr rahmatullahi alaihi ghairuh, berkata Imam Ibn Abdul Barr, Abu Umar Ibn Abdul Barr rahmatullahi alaihi, ajma'an nasu ala anna al-muqallida laysa ma'dudan min ahli ilm. Manusia telah sepakat ijma' bahwasannya orang muqallid, orang yang sukanya cuma mengekor, itu tidak dianggap termasuk dari kalangan ahlul ilm. Wa anal ilma ma'rifatul haqqi bidalilihi. Karena ilmu itu apa? Mengenal barakallahu fikum, kebenaran dengan dalilnya, sebagaimana ungkapan siapa kemarin? Al-Imam Ibnu Qayyim, al-ilmu ma'rifatul huda bidalilihi, madzaka wa taqlidu yastawiyani. Ilmu itu mengenal al-huda, itu petunjuk atau al-haq beserta dalilnya. Adapun selain itu dengan taklid sama saja. Adapun selain mengikuti petunjuk dan kebenaran tadi, dengan taklid sama saja. Qala Ibnu Qayyim rahimatullah alaih, Ibnu Qayyim Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar, dikenal dengan siapa? Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Wa hadza kama qala Abu Umar, dan ini sebagaimana yang diucapkan oleh Al-Imam Abu Umar Ibn Abdul Barr. Fa inna an-nasa la yakhtalifuna fi anna al-ilma huwa al-ma'rifatul
ma'rifatul hasilatu 'alid dalil. Bahwasanya manusia itu tidak berselisih. Bahwasanya ilmu itu adalah apa? Adalah mengetahui. Nah, al-hasilah itu ilmu itu ma'rifah, pengetahuan yang bersumber dari dalil. Al-hasilah yang bersumber dari dalil. Wa amma biduni dalil, adapun pengetahuan yang tanpa dalil, fa innama huwa taqlidun. Hanya saja itu adalah taklid. Tsumma haka Ibnu Qayyim ba'da dzalik fi jawazil fatwa bit taqlid salasata aqwalin. Kemudian beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimatullah alaih, setelah itu menukilkan bahwasanya diperbolehkannya berfatwa dengan taklid, maksud taklid itu mengikuti alim yang lainnya gitu. 3 pendapat. Paham ya? Ahadua yang pertama, la tajuzul fatwa bit taqlid li'annahu laysa bi'ilmin. Pendapat yang pertama, tidak diperbolehkan fatwa dengan taklid dikarenakan itu bukan ilmu. Paham ya? Wal fatwa bi ghairi ilmin haram. Sedangkan berfatwa tanpa ilmu haram enggak? Haram. Oleh karena itu Syekhul Islam mengatakan apa? Dalam Majmu' Fatawa, fala yahillu li ahadin an yatakallam fid din bi ghairi ilmin wa la yu'in man takallam fid din bila ilmin wa au adkhala fid din ma laysa minhu. Tidak dihalalkan seseorang berbicara tentang masalah agama tanpa ilmu. Dan tidak boleh juga menolong orang yang berbicara tanpa ilmu. Tidak boleh juga orang yang ingin atau menolong orang yang ingin masukkan suatu perkara dalam agama yang bukan termasuk bagian dari agama tersebut. Apa maksudnya ya? Naam. Wa hadza qaulu aktsar ashab wa jumhur Syafi'iyah. Yang pertama ini yang tidak diperbolehkan berfatwa dengan taklid ini karena itu bukan termasuk ilmu adalah pendapat mayoritas Syafi'iyah. Mayoritas apa? Barakallahu fikum, pendapat Imam Ahmad dan jumhur Syafi'iyah dan juga jumhur Syafi'iyah. Karena ashab di sini barakallahu fikum biasanya nisbahnya pada Imam Ahmad. Tahu ya? Kebanyakan pengikut Imam Ahmad dan juga atau kebanyakan mazhab Imam Ahmad dan juga jumhur Syafi'iyah. Kecuali kalau Imam Nawawi menyebutkan dalam Syarah Sahih Muslim misalkan wa kama qala ashabi misalkan. Itu maksudnya adalah apa? Syafi'iyah. Apa ya? Barakallahu fikum. Asal yang kedua, anna dzalika jaizun fi ma yata'allaq bin nafsih. Bahwasanya berfatwa dengan taklid itu boleh manakala fatwa tersebut berkaitan dengan apa? Dirinya. Wala yajuzu an yuqallid fi ma yafti bihi ghairah. Dan tidak diperbolehkan untuk taklid pada perkara yang dia berfatwa untuk orang lain. Maksudnya, kalau untuk dirinya sendiri enggak masalah, tapi untuk orang lain jangan. Itu maksudnya. Yang ketiga, ini yang benar, anna dzalika jaizun 'indal hajah. Diperbolehkan ketika hajah, ada kebutuhan saja. Sudah kita sebutkan awal tadi kan, kalau yang terpaksa, kepepet, enggak ada lagi jalan lain, diperbolehkan ketika ada keperluan. Wa adamul alim al-mustahid, di antaranya apa? Tidak adanya seorang alim yang bisa beristihad. Akhirnya kita menukilkan ini sebagaimana yang dikuatkan Imam Syaukani, sebagaimana yang dikuatkan Imam Sun'ani misalkan. Wa huwa aslul aqwal wa 'alaihi al-amal, intahal kalamu. Dan ini adalah ucapan atau pendapat yang paling sahih, dan di atas inilah barakallahu fikum orang-orang beramal dengannya. Yaitu bahwasanya diperbolehkan manakala ada hajah. Apa itu ya? Wa bihi yatimu ma aradna kitabatahu, dan dengannya telah sempurnalah apa yang kami inginkan penulisannya fi hadil mudzakarah. Pada barakallahu fikum mudzakarah ini atau ringkasan ini al-wajizah yang sangat bermanfaat dan juga mulia. Nasallallaha an yulhimana ar-rusda fil qauli wal amal. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala berikan ilham kepada kita semuanya, ar-rusda yaitu bimbingan, fil qauli wal amal, dalam ucapan dan amalan, wa an yukallila a'malana bin najah, dan semoga Allah taala barakallahu fikum menerima atau menyempurnakan barakallahu fikum menjadikan amalan kita ini bin najah, atau menutup amalan-amalan kita ini dengan apa? Dengan najah, dengan keselamatan dan keberuntungan. Innahu jawadun karim, sungguhnya Allah taala zat yang maha dermawan, karim, dan juga maha mulia. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah taala setelah kitab ini nanti kita akan baca Syarah Al-Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin biidznillah subhanahu wa taala.